Berjumpa kembali bersama saya Slamet Haryanto dari Media Detik Nusantara News. Kali ini saya akan menyampaikan berita terkini buat Anda semua. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama kegiatan acara Maulid Nabi di Musola Al-Maghfirah berikut ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang diadakan kegiatannya pada tanggal 18 September 2024 memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh umat Muslim, khususnya warga masyarakat Lingkungan Asri dan Kelurahan Gilimanuk pada umumnya. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Musola Al-Maghfirah dapat dijadikan pandangan hidup bagi umat Muslim yang ada di lingkungan Asri khususnya dan umat Muslim yang ada di wilayah Kelurahan Gilimanuk pada umumnya. Perlu diketahui bahwa dalam Islam hanya ada dua pedoman, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita bertauhid tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak rangkaian acaranya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ketua nggih, nama saya Slamet Haryanto dari Media Detik Nusantara News. Terkait masalah kegiatan Maulid Nabi yang dilaksanakan pada hari ini, kira-kira bagaimana saya mohon tanggapannya dari Bapak Ketua. Terima kasih, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya perwakilan dari Ketua PHBI Musola Al-Maghfirah. Saya menyampaikan alhamdulillah wasyukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bahwasanya kita semua diberi kesehatan, kenikmatan, sehat jasmani maupun rohani. Bahwa untuk menanggapi yang namanya memperingati hari besar yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya bisa mengikuti dan meneladani akhlak dan meningkatkan cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga seringnya kita sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan tempat dan diberikan kemudahan-kemudahan. Dan kira-kira ada mungkin yang mau disampaikan kepada para masyarakat di lingkungan Asri yang menjadi jemaah daripada Musola Al-Maghfirah. Alhamdulillah, khususnya kepada semua anggota Musola Al-Maghfirah, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kegiatan atau terlaksananya acara Maulid ini. Dengan adanya acara ini, kita semua khususnya agama Islam di Kelurahan Gilimanuk ini dan juga kita di wilayah Bali, kita bisa namanya silaturahmi juga
saling berhubungan dengan antara umat beragama, Iya. khususnya antara umat Hindu. Dan kita sebagai umat Islam bisa menghargai toleransi beragama. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ketua ya. Ya, ya. Baiklah para hadirin sekalian, cukup sampai di sini penyampaian dari Bapak Ketua Pelaksana PABI yang ada di Musola Al-Maghfirah di lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Muhammad Nabil Barojak, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan, dari Bondowoso, selamat datang kami ucapkan. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Lurah atau yang mewakilinya, kemudian kepada alim ulama, ustadz dan guru ngaji selingkungan Gilimanuk yang kami hormati pula, kemudian bapak serta ibu saudara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dalam pertemuan pada malam hari ini kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara serta ibu-ibu sekalian, mohon izin, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah kita adakan di Musola Al-Maghfirah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak, ibu dan saudara sekalian, yang pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Tanpa bantuan dan motivasi dan kontribusi dari bapak, ibu-ibu khususnya yang ada di lingkungan Asri Timur dan Silangagung, kami sebagai panitia, mewakili panitia, tidak akan mungkin sesempurna ini, dan itu masih banyak dari kata sempurna yang akan menjadi evaluasi kita bersama untuk kedepannya akan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang hadir pada malam hari ini, mungkin dalam penyajian, penyambutan, serta pelayanan kami kurang maksimal, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dari hidangan yang kami sediakan, kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, tak lupa kami ucapkan kepada rekan-rekan, khususnya para jamaah Musola Al-Maghfirah yang telah membantu kami dari awal sampai berjalannya peringatan Nabi besar Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan atas kontribusinya kami sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Kami banyak kekurangan dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Kami sebagai manusia banyak luput dan salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Yang pertama, perkenankan kami menyampaikan yang seyogianya Bapak Lurah yang hadir hari ini, namun beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Denpasar. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas perkenan kami. Yang pertama, yang terhormat Bapak Ibu, seluruh masyarakat yang ada di lingkungan ASRI. Yang pertama, Bapak Kiai yang kami hormati, Bapak para Ustadz yang ada Sekuran Gilimanuk yang kami hormati, Bapak Kalim ASRI yang kami hormati, yang pertama, mohon maaf sekali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta seluruh warga masyarakat yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di lingkungan ASRI kita ini. Sebagai umat Islam, peringatan Maulid Nabi menjadi momen penting untuk kembali merenungkan keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi di tahun 2024 ini, kita semakin mempererat tali silaturahmi di antara sesama warga dan semakin mencintai Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya. Semoga acara ini membawa berkah bagi kita semua dan semakin memperkuat keimanan kita. Dan juga semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini kita semua dapat mengambil hikmah untuk meningkatkan kualitas kerja, mempererat kebersamaan dan menjaga semangat profesionalisme sesuai dengan ajaran agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita dalam setiap langkah pekerjaan kita. Syukur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azal
العرش ذهابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وجدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام أمره فلما اشتد بها طلب بإذن ربها ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام اللهم صل على محمد
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahu intaqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam umurnya, di dalam ketaatan, di dalam membimbing putra-putri kita untuk lebih kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada Bapak Kapolri, Bapak TNI, dan juga Bapak Lurah Kelurahan Gilimanuk yang ketepatan tidak bisa hadir namun diwakili oleh perangkatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keadilan kepada mereka untuk memimpin negara ini. Ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa pula kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kami bisa silaturahim, Pak. Sebetulnya saya malam ini ada undangan, namun saya cancel. Saya lebih memilih untuk datang di tempat ini bersilaturahim kepada jenengan semuanya. Semoga silaturahim ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh besar pahala orang yang melakukan silaturahim. Kalau besar di dalam pendapatan, berarti besar juga di dalam kerugiannya. Oke, Pak. Kalau pendapatannya besar, kerugiannya sedikit, wah mustahil. Semuanya pasti pengen jadi pembisnis. Kalau pengeluaran besar, penghasilan besar, kerugiannya pasti besar. Begitu juga dengan silaturahim, Pak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji-janjinya kepada orang yang memperkuat tali silaturahim. Tapi juga di sisi lain Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam banget orang yang memutus tali silaturahim. Di dalam salah satu hadisnya Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un. Tidaklah masuk surga orang yang memutus. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan yang dimaksud memutus di situ yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dahsyat ini, Pak. Banyakin dah sudah ibadah kita, banyakin sedekah kita, tapi kalau kita memutus tali silaturahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kurang. Di dalam salah satu hadisnya Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengatakan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak menurunkan rahmat ala qaumin, atas suatu kaum, fihim qati'ur rahim, jika di dalamnya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Maka di sini hadirnya Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merangkul semua umatnya, baik yang berkulit putih, berkulit hitam, baik itu orang Arab atau itu orang non-Arab, semuanya dirangkul oleh Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam hadisnya Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma
farqu bainal abyad alal aswad. Tidak ada perbedaan, Pak, antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Kita tahu Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau berasal dari Ethiopia, berkulit hitam. Sebelum masuk Islam, dia menjadi orang yang paling dihina, Pak. Karena di waktu itu orang Arab sangat mengedepankan ras. Kalau tidak sesama golongan mereka kucilkan, termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah di waktu itu. Sebelum masuknya Islam, tidak ada sedikit pun nama Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam sirah. Namun ketika datangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih atau orang yang berkulit hitam, baik dia non Arab atau dia orang Arab, orang miskin atau orang kaya, semuanya sama di mata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, illa bitaqwallah, kecuali ketaatan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan masuknya Islam Sayyidina Bilal bin Rabah, siapa yang tidak tahu sekarang dengan Sayyidina Bilal bin Rabah? Yang tadinya orang yang berkulit hitam tidak dipandang sama sekali di waktu itu, namun dengan datangnya Islam, beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Sayyidina Bilal bin Rabah. Pada suatu hari Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika meninggalnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mampu lagi untuk berdiam diri di Madinah. Ketika beliau berjalan, beliau teringat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau memasuki masjid, beliau mengingat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenangan sungguh indah bersama baginda Rasul di waktu itu, maka membuat Sayyidina Bilal tidak betah di Madinah. Maka beliau bersama para keluarganya boyong dari Madinah pindah ke negeri asalnya, Ethiopia. Ketika berada di Ethiopia lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hampir habis masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka di suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam mimpinya baginda Rasul berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tidakkah engkau rindu kepadaku, wahai Bilal? Maka dengan seketika Sayyidina Bilal bangun, dibangunkan anak dan istrinya, ayo kita bangun, bangun, bangun. Istrinya bingung, mau kemana kita, mau kemana? Ayo kita ke Madinah. Barusan aku didatangi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam mimpinya beliau mengatakan, wahai Bilal, tidakkah engkau rindu kepadaku, wahai Bilal? Maka dengan penuh rasa kerinduan Sayyidina Bilal dengan para keluarganya datang ke Madinah untuk berziarah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inikah yang dibilang bid'ah, Pak? Ini dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah datang ke Madinah. Beliau bersipu di pusara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenang kembali masa-masa bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercucuran air mata Sayyidina Bilal bin Rabah di makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tangisan Sayyidina Bilal bin Rabah terdengar oleh cucu kesayangan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar, datang Al-Hasan dan Al-Husain mendekati Bilal bin Rabah. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mendekat kepada Sayyidina Bilal dan mengatakan, wahai Bilal, maukah engkau adzan seperti
sebagaimana engkau adzan di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terdiam Sayyidina Bilal dan mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, sungguh aku tidak bisa mengumandangkan adzan setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bilal, engkau adzan sebagaimana engkau adzan di masanya baginda Rasul. Dipaksa oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Bilal tetap tidak mau. Maka beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, seandainya engkau dulu ketika membebaskan aku dari perbudakan untuk taat kepadamu, maka aku akan mentaati apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, aku di waktu itu membebaskanmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seperti itu wahai Abu Bakar, maka aku minta jangan paksa aku untuk mengumandangkan adzan. Maka datang Al-Hasan dan Al-Husain kepada Sayyidina Bilal bin Rabah dan mengatakan, wahai Bilal, ayolah engkau adzan sebagaimana engkau adzan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datukku. Maka berlinang air mata Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau mengatakan, demi Allah, bagaimana kelak di akhirat ketika aku ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa aku menolak permintaan Al-Hasan dan Al-Husain? Maka dengan ini aku akan mengumandangkan adzan karena kalian berdua adalah cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengumandangkan adzan Sayyidina Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para penduduk Madinah mereka terisak nangis. Para perempuan keluar mereka semua. Ada yang tanpa menggunakan hijab. Sampai-sampai mereka mengatakan, apakah sudah datang kiamat? Ayo hadirun yang dirahmati oleh Allah, kenangan bersama baginda Rasul teringat kembali oleh penduduk Madinah. Dikatakan di dalam sejarah tidak ada tangisan yang lebih besar ketimbang di waktu Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan di waktu itu. Dilanjutkan oleh Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berdatangan orang penduduk Madinah, berbondong-bondong mereka mendatangi Masjid Nabawi, di mana di Masjid Nabawi itulah mereka melakukan sholat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak mampu lagi untuk mengumandangkan adzan dan beliau pingsan. Ayo hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika memang kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad, apa bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apa hanya keluar dari lisan kita saja? Kalau pengakuan Pak, semuanya bisa ngaku, aku cinta Nabi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad, semuanya bisa mengaku. Kalau kecintaan hanya keluar dari lisan. Tapi bagaimana kita mempraktekkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, mustahil kita akan meninggalkan sholat Pak. Kenapa saya katakan mustahil? Contoh kecil, orang yang mendapatkan hadiah dari orang yang ia cintai, kira-kira hadiah itu apa dia taruh sembarangan atau kayak gimana? Istimewa Pak, diistimewakan karena hadiah ini dari orang yang ia cintai, padahal cuma tisu. Tisu kalau kita beli aduh gampang, mampu. Tapi yang tidak mampu, tisu ini berasal dari orang yang kita cintai.
Salat adalah hadiah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, maka mustahil orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia meninggalkan di dalam salatnya. Kalau dia meninggalkan di dalam salatnya, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tertanam betul di dalam hatinya. Cintanya baru sekedar ucapan lisan. Ayolah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Suri tauladan yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersatukan umat untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala li arabiyyin ala ajamin, dan tidak ada bedanya orang Arab dengan non Arab. Maka di lain waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini Pak, beliau berasal dari Persia, bukan dari golongan orang Arab, non Arab beliau, ajami. Tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salman minna min ahli baiti. Salman dari kami, min ahli baiti, dia termasuk dari keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membeda-bedakan antara sahabatnya yang orang Arab atau bukan Arab, orang yang berkulit putih atau orang yang tidak berkulit putih, atau orang kaya atau orang miskin, tidak dibedakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kulit hitam tadi Sayyidina Bilal bin Rabah kita contoh. Dari non Arab ada Sayyidina Salman yang diaku oleh Nabi Muhammad sebagai keluarganya. Dari kalangan orang miskin Pak, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, kurus, sampai di dalam riwayat dikatakan antara paha dengan betis itu kurus. Kalau sekarang kira-kira gimana? Antara paha sama betis, busung lapar. Antara paha sama betis lurus, tidak ada begal. Kalau kita, apalagi saya, terlalu besar. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari saking miskinnya beliau antara paha dengan betisnya lurus. Ketika beliau naik ke atas pohon kurma, ada angin yang besar, maka beliau memegang dengan erat. Takut beliau itu, kalau bahasa Jawanya kawur Pak. Apa kawur? Terbang kena angin. Dari saking kurusnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai para sahabat ketawa. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kalian ketawa? Ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah, dia mau terbang kena angin ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya, demi Allah, seandainya satu dari betis Abdullah bin Mas'ud ditaruh di timbangan, maka jauh lebih berat timbangannya ketimbang gunung Uhud. Maka terdiam para sahabat dan meminta maaf kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, mari, siapa di antara kalian yang berani membacakan surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran di hadapan para kaum kafir Quraisy? Di waktu itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, banyak pemuka-pemuka kafir Quraisy, banyak di waktu itu. Maka kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, siapa yang berani membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy? Tidak ada yang berani. Maju Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, badan kurus, kecil, hitam,
Di dalam riwayat loh Pak, seperti itu ciri fisik dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Aku ya Rasulullah. Betul engkau berani wahai Abdullah? Betul ya Rasulullah. Maka dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka dengan seketika Abu Jahal berdiri dan menarik kuping Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai kupingnya itu hampir putus. Maka beliau menggunakan imamah ditutup telinganya. Beliau datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Abdullah bin Mas'ud, maka tersenyum malaikat Jibril alaihi salam. Melihat sahabatnya yang tersakiti, namun malaikat Jibril tersenyum, tersinggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perilaku malaikat Jibril alaihi salam. Maka ditanya, wahai malaikat Jibril, apa yang engkau ketawakan dari Abdullah bin Mas'ud? Maka tersenyum malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, pada suatu saat nantinya engkau akan mengetahui kenapa aku tersenyum wahai Rasulullah. Maka berjalannya waktu, selesai perang Uhud, Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeriksa para orang-orang kafir Quraisy yang mereka masih hidup. Jadi sama Sayyidina Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Mas'ud, karena beliau orangnya kecil, penakut juga, jadi satunya pakai tombak, satunya megang pedang. Jadi ditusuk, kalau ada gerak dikit dibunuh sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ditusuk lagi, ada yang gerak-gerak lagi, dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud. Maka di waktu itu tepat ke Abu Jahal, ditusuk. Kurang ajar, kenapa kamu menusuk-nusuk saya? Melihat Abu Jahal, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tersenyum. Sekarang waktunya aku balas dendam. Karena sudah tidak bisa gerak lagi Abu Jahal. Di dalam riwayat, kalau Sayyidina Hamzah itu dadanya 2 dirok. Satu diroknya itu 60 cm. Berarti kalau 2 dirok 120 cm. Itu dadanya Sayyidina Hamzah. Kalau beliau menaiki kuda, kakinya turun ke bawah dari saking tinggi dan besarnya Sayyidina Hamzah. Abu Jahal kurang lebih badannya kayak Sayyidina Hamzah. Didudukin dada Abu Jahal, maka Abu Jahal dengan marahnya, kurang ajar, turun, apa? Tidak bisa gerak sudah kamu sekarang. Ayo sudah, marah-marah terserah. Sekarang giliranku untuk membunuh. Maka pesan dari Abu Jahal, hai Abdullah, kalau kamu mau membunuhku, kalau bisa penggal kepalaku agak sedikit ke bawah. Kalau di atas tidak ada rasanya. Kalau di atas itu Pak, di tempat saluran makan, kalau sudah terputus sudah nggak ada rasanya. Jadi agak ke bawah sedikit biar ada rasa sakitnya ketika engkau membunuhku. Sampai segitunya Abu Jahal kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud sampaikan salamku kepada Muhammad. Aku musuhnya dari dunia sampai akhirat. Maka setelah berpesan seperti itu, dipenggal kepala Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud, dan telinganya Abu Jahal diikat oleh Abdullah bin Mas'ud, diteret ke hadapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat Abdullah bin Mas'ud, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini yang aku maksud wahai Rasulullah. Apa wahai Jibril? Udun bil udun warra'su ziyadah. Telinga sama telinga, kepala itu bonus ya Rasulullah.
Dulu di masa hidupnya Sayyidina Abdullah sampai mau lepas telinganya. Sekarang ditarik sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kepala tambahan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan mengatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ada pesan dari Abu Jahal." "Apa itu wahai Abdullah bin Mas'ud?" Ia mengatakan, "Aku musuh Muhammad di dunia sampai di akhirat." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa." Sungguh Fir'aunku lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, Pak, ketika dia mau tenggelam, ketika sudah roh ada di tenggorokan, dia mengatakan, "Ya Rabb, aku beriman kepada Tuhannya Musa." Tapi Fir'aunku, dia malah mengatakan, "Aku musuh Muhammad dari dunia sampai akhirat." Ayat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merangkul semuanya. Tidak ada yang dibedakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diturunkan kepada suatu kaum jika di dalamnya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Pak. Ayat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh seseorang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, namun karena rahmat mereka, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala lah mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kisah di masa Nabi Allah Isa alaihi salam, terdapat orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun lamanya. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir ajalnya dia ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Rabb, masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku." Tidak, "Ya Rabb, masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku." Kalau memang engkau memaksa, timbanglah amal ibadahmu dengan satu nikmat yang telah aku berikan selama 500 tahun lamanya kepadamu. Satu nikmat saja berupa pandangan mata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditimbang, Mbak, antara amal ibadah seseorang ini yang selama 500 tahun lamanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu nikmat Allah berupa pandangan mata, maka ketika ditimbang kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa satu pandangan matanya jauh lebih besar ketimbang amal ibadah yang ia lakukan selama 500 tahun lamanya. Maka laki-laki ini mengatakan, "Ya Rabb, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmat-Mu." Ayolah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan ibadah tidak ada tujuan lain kecuali mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam suatu syair dikatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bidabat yadahu fil jahimi mukhallada." Jika si kafir yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala nas di dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala kekal abadi, yaitu Abu Lahab.
dalam surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab. Sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika datang hari Senin, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan siksanya kepada Abu Lahab. Setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu sebab, rasa gembiranya dia ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ia membebaskan salah satu dari budaknya. Maka kata ulama, bagaimana dengan kita yang terlahir dalam keadaan muslim, yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib buat kita syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini acara bukan karena adat kebiasaan, namun kita membuat acara ini memang betul-betul dari dalam kerasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita membuat acara ini megah-megahan untuk saling bersaing. Wah, di kampung fulan meriah banget, di kampung kita harus lebih meriah lagi. Tidak. Kita jadikan acara ini karena memang betul dari kerinduan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya kalau kita membuat sebuah acara namun didasari keibuan, didasari saling mewah-mewahan, bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di malam ini mari kita sedikit mengetahui tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita betul-betul kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pengenalan kita, sedikit dari pengenalan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besar manfaatnya. Ayolah hadirun yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita bertanya Rasulullah itu bersama kita apa tidak? Rasulullah itu bersama kita apa tidak? Rasulullah bersama kita asal kita mau bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk kemauan kita untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam diri kita? Apa bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad bersama kita asal kita mau untuk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Kita mulai dari sunnah-sunnah yang kecil. Nabi Muhammad makan dan minum menggunakan tangan kanan. Setidaknya kita tidak menggunakan tangan kiri, karena Nabi Muhammad mengatakan asyaitan yakul wa yashrab bishimali. Syaitan itu dia makan dan minum menggunakan tangan kiri, maka Nabi Muhammad mensunahkan untuk menggunakan tangan kanan untuk kita makan dan minum. Ayo kita tumbuhkan perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tangisannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ridha satu dari umatnya masuk ke dalam api neraka. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka-mereka yang tidak mau. Maka
para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah?" Mereka yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku. Ayol hadirun yang dirahmati oleh Allah, tanamkan dari sekarang ketika kita makan menggunakan tangan kanan, bukan sebuah kebiasaan, namun ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayol hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit pengenalan kita malam ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara ini kita lebih istiqomah lagi untuk melakukan sholat kita. Kita lebih istiqomah lagi untuk menyambung tali silaturahim kita kepada keluarga-keluarga kita. Sungguh tidak ada yang lain yang kita harapkan dari majelis ini kecuali ampunan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayolah hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah tutur atau menyinggung perasaan jenengan semua, itu terlepas dari keinginan kami. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa yadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa fi tawri wa di hasad wa min syarri kulli sharrin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil العافية والسلامة وهدفنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولتلاميذنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أهمنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لقضي حاجاتنا وحاجة المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian berita terkini yang dapat kami sampaikan kepada Anda semua dan kami ucapkan banyak terima kasih. Mama